Iya. Ben Bang Her backgroundnya berubah. Jadi Enggak lagi sih. di hotel. Iya, itu yang mau gue bahas juga. Masa ada yang bilang Bang Her udah nikah ya gitu, kok rumahnya berubah anjing. Kenapa gitu ya? Nggak, Kayak ada yang dikiranya- berubah dikit gitu ya. Iya. Aku awal live juga awalnya di kamar loh teman-teman. Salam kenal dari Semarang kak. Aku dari Semarang, kalau sini kenal dari dari Jakarta. Harusnya diaminin aja. Iya ya, aku amin. Iya amin. Cuman takut menimbulkan huru hara. Jadi harus diklarifikasi. Iya, kayak mencurigakan nih nggak di rumah nih gitu kan. Mm-mm. Di rumah orang nggak, kalau nginep di rumah orang dari kemarin nggak pulang-pulang gitu ya kesannya. Ya? Iya. Takut banyak pasukan sakit hati. Ayo bantu repost, posting ulang teman-teman ya. Gimana keadaannya Bang Sifar? Udah enakan belum setelah kejadian itu? Udah ikhlas kan sekarang kan? Masih inget nggak? Halo Feby, Steve Jordan, halo. Selamat siang teman-teman semua ya. Masih mencoba untuk ikhlas, belum ikhlas. Iya nggak apa-apa, pelan-pelan. Gak bisa secepat itu juga ya, karena uang juga lumayan gede itu. Itu kalau kita nyari mungkin 2 bulan juga belum tentu dapat ya. Tapi kalau pas lagi bagus gitu, rezekinya ya. Iya, tapi nggak Aichan, apa-apa. Aichan mau naik. Di mana Aichan? Jadi Bubble Ican ini bro, ini IO terbesar, IO terbesar di daerah Banten. IO nomor 1 terbesar di daerah Banten. Iya, dalam apa? Semuanya. Dia IO, dia terakhir megang artis tuh Sandrina nggak tuh siapa sih? Sabrina. Pokoknya yang pernikahannya sama ala-ala Korea gitu, nuansa Korea gitu. Itu viral tuh kemarin. Terus dia juga nyanyi, ada butuh penyanyi sama WO juga bisa, MC juga bisa, semua deh. Aichan kalau mau naik pencet aja ya. Makasih Umi Nastar. Umi Nastar yang di Cina ya, Makasih. Cina atau Taiwan ya? Jepang deng, Jepang dia. Jepang. Kasih Umi, berkah-berkah. Iya, karena uang segitu tuh nggak kecil ya hari gini. Bukan lumayan lagi tuh, gede gitu guys. Iyalah, Iya, tapi ya buat pelajaran ya, biar yang lain juga jangan gegabah juga untuk mengambil Kasih. keputusan untuk ngelarin duit yang segitu gedenya kan. Semua harus dipertimbangkan. jangankan 15 juta, 500.000 aja. Siapa yang mau ngasih? Iya, kalau kita nggak usaha sendiri kan. Iya. Masih ada deg-degannya. Sabar ya Bang Sifar ya. Semoga kalau ikhlas diganti 10 kali lipat. Berarti 15 juta dikali 10 berapa ya? Insya Allah diganti 150 juta ya. 150 juta ya, amin ya rabbal alamin. Nah ikhlas deh sekarang. Coba senyum. Kenapa hitung-hitungannya gitu ya? yang mau ganti juga siapa gitu. Ya kan katanya gitu kan, kebaikan diganti 10 kali lipat gitu kan. Amin 15 juta kali 10. Jangan lupa kalau beneran itu 30% buat Nick ya. Iya, lupa ntar. Makasih Kak Umi korunya. Pokoknya tiba-tiba ntar ada TU aja 10 kali ya kan. 10 kali habis dong. 3 kali aja deh. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kalian dapat tawaran dalam hal apapun itu, apalagi yang menyangkut masalah harus transfer dulu atau masalah uang, itu harus dipastikan dulu, dilihat dulu ini real atau enggak, atau cuma penipuan atau cuma apa gitu. Karena kadang-kadang kita ini tergiur dengan sesuatu yang mudah, yang instan, yang gede gitu kan. Gue ngeluarin duit segini dapat segini, jadi kita udah berhalusinasi, udah hitung-hitungan duluan di depan gitu.
Kok ada kata Lunar? Iya kita shift siang nih masuk live-nya kerja. Ya baru balik aku Kak. Bentar sih. Tapi kalau besok udah pamit gue. Om udah mandi belum Om? Udah dong. Udah dong. Cuma agak panas nih. Aku juga dulu investasi bodong padahal masih saudara pelakunya. Investasi dalam hal apa itu? Jadi bukan gimana-gimana ya, meskipun gue orang yang berkecimpung di kayak perbankan gitu, tapi gue saranin ya, jangan memasukkan uang atau nabung uang dalam jumlah besar ke satu bank gitu. Kalau bisa dibagi nih. Jadi yang kira-kira ini kuat mana itu yang lebih gede gitu. Yang kecil-kecil kalau macam yang kecil-kecil jangan ya. Jangan. Untuk repost ya, posting ulang, tap teman-teman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya bismillah. Ya kayak aku bilang tadi, semoga diganti 10 kali lipat, 100 kali lipat. Ya kan kita nggak ada yang tahu ya. Tapi jangan berharap ya. Jangan berharap. Keikhlasan. Iya. Invest kreditan barang dulu. Aku udah ngeluarin modal 30 juta. Oh, kayak kredit barang ya. Jadi kayak dia muterin barang gitu kan, kita investasi dalam bentuk uang, dia yang muterin barangnya gitu kan, terus dikredit-kreditin gitu kan. Hai Kak Latif, apa kabar? Aku juga diutangin negara belum dibalikin. Lu lumpur lapindo ya? Agak serem lu ya? Semacam tanah modal, iya. Iya. Oh, investasi bodong. Oh, itu ya sebutannya ya. Investasi bodong. Karena aku juga ya teman-teman ya, untuk itu kan dulu ini dulu kredit handphone gitu, tapi yang jalanin bukan gue gitu kan. Tapi gue dulu kan punya counter ya gitu. Terus ada temen, sebenarnya kakaknya temen, tapi udah jadi temen gitu kan. Aslinya aku satu sekolah sama adiknya gitu kan. Terus sekolah sama adiknya, terus waktu itu dia nawarin, dia karena orangnya memang pintar dan dia secara presentasi juga bagus. Jadi dia ngomong gini, ntar nih gue puterin di instansi pemerintah. Kalau instansi pemerintah tuh walaupun kredit dia nggak bakal lari. Bener ya kan? 2, 3 kali, 6 kali tuh nggak akan lari karena dia terikat sama instansi itu kan gitu. Ngelarin duit segitu nggak mungkin dia ngorbanin kerjanya. Bener. Sebulan, 2 bulan, 4 bulan lancar, 7 bulan lancar. Setelah nginjek ke 13 bulan dia jadi mulai agak sendat-sendat gitu teman-teman. Terus pada akhirnya dia benar-benar nggak bisa bayar. Dan sampai sekarang sertifikat rumahnya di rumah gue. Ya Allah. Tapi percuma, walaupun ada sertifikat juga gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena bukan atas nama kan gitu. Dan sekarang orangnya juga entah kemana gitu. Tapi sertifikat masih ada di rumah gue. Makanya, oke, kita percaya sama orang itu kadang-kadang kita udah percaya dan udah berjalan bagus ya kan. Tapi memang kadang-kadang orang itu ada waktu kejeglongnya. Mungkin dia butuh apa, mungkin dia kena kasus apa, mungkin dia kenapa itu. Yang kadang-kadang gue, iya kayak jatuh ke lubang yang sama gitu loh. Gue tahu sebenarnya kasusnya dia apa gitu kan, problemnya dia apa gue tahu. Cuman ya udahlah gitu. Gue bilang juga apa lari nggak macet. Iya macet. Tapi ya gimana ya, cewek soalnya dia. Beliau ini cewek. Aku tanpa agunan bang, karena saudara membela kepercayaan dia. Sebenarnya itu juga tanpa agunan kak. Tapi aku tetap nekat ke rumahnya, ngomong sama temanku itu, ngomong sama orang tuanya, dan ngomong sama dianya juga, sama suaminya juga. Akhirnya solusinya itu, karena waktu itu memang mau apa, mau ganti pakai apa itu. Waalaikumsalam. Kalau untuk ngeluarin uang, saranku hati-hati mulai sekarang ya, maksudnya. Apalagi nggak jelas gitu, orangnya siapa, kenal juga enggak, tiba-tiba kita ikut investasi apaan gitu. Selamat bekerja. Yang kerja selamat bekerja ya teman-teman. Iya. Gak ada yang bekerja pada ini tuh mereka di sini juga ada bekerja. Gue ingat Bang Herdi. Aku ngegojek dulu ya Mas. Iya selamat ya. Selamat.
Tapi ini loh, salut ya. Dia lagi Gojek ya, cewek nih ya, cewek lagi ojek gitu kayak Gojek gitu. Tapi dia sempet ini loh, sempet dengerin. Ya, dia lagi nunggu penumpang kan. Dia ngeliatin Iya. live kita. Tapi itu ya teman-teman, yang nggak ada bedanya ternyata kerjaan cowok sama cewek itu gitu loh. Kan kalian tuh berpikir kayak ini mah kerjaan cowok gitu kan. Ya itulah kadang-kadang yang membuat diri kalian tuh males, mager, nggak kreatif gitu kan. Terus apalagi namanya? Ya gitulah intinya, kayak nggak mau berusaha gitu loh. Padahal mah kerjaan cewek cowok pun juga bisa gitu loh. Yang jelas-jelas ada proyeknya aja bisa nggak balik lagi ya, makanya itu. Kadang-kadang kita mau menghindari, makanya mulai sekarang gue menghindari Kalunar. Jadi kayak apapun yang berbentuk seperti itu nggak mau. Pokoknya setelah kejadian itu nggak mau lagi. Apapun itu, mau arisan kayak mau apa, Salam. mau siapapun nggak. Waalaikumsalam nggak dia. Malas mah sifat dasar, nggak mandang gender. Ya kadang berlindung di balik itu kan, padahal males gitu loh. Ah ini mah pekerjaan cowok gitu kan, berlindung gitu. Untuk hidup dan menentukan keadaan. Kecuali kalian lagi hamil ya, terus genteng bocor, ya nggak mungkin dong ya kan. Mahal emang biaya kesadaranku. Tapi kesadaran mental itu adalah pembelajaran seumur hidup loh, Azik. Ya walaupun kita ngerasa sekarang udah oke nih, misalnya oh sekarang gue lagi di posisi mental gue baik-baik aja gitu kan, gue nggak punya apa keluh kesah atau nggak punya terlalu sesuatu yang berlebihan gitu. Tapi kita nggak tahu ya, entah setahun ke depan, memang pembelajaran mental tuh pelajaran seumur hidup gitu. Jadi makanya kita belajar terus, itu arahnya ke situ. Kan ada yang bilang selagi kita hidup kita belajar, ya itu. Emang Kak Lunar berapa kali coba naik? Pernah tertipu berapa kali? Enggak juga. Enggak, dia tuh nyambungnya ke arah tadi itu nih, ke arah investasi itu gitu. Ya udahlah ya, ikhlasin aja. Kan Kak Lunar independent woman. Nyari duit tinggal gini doang nih, set gitu kan. Tinggal dikedipin mata ya kan, kerjaan datang. Tinggal ditelepon orang, kerjaan datang. Lu sih kali ah. Risol, kuncinya ikhlas dan berusaha move on. Tetap ngojek dalam keadaan hamil muda. Pernah kulakukan karena keadaan. Mantap. Pernah gojek juga. Apa ini kakaknya yang waktu itu ya? Iya. Nggak tahu, lupa namanya. Iya. Kayaknya bukan deh. Siang, Risol. Siang Kak. Sekali-kali siang ya. Ingin gue berkata kasar nih ke band ya. Nanti aja kalau kita ketemu ya, ayo luapkan gitu. Sekarang gue berada di posisi kalau cewek marah-marah tuh hiburan bagi gue. Gue dikira gila sama temen gue. Tuh gila ya katanya. Makasih Kak Risol. Ayo dong marah lagi dong. Orang baru nongkrong, lu nggak ada curhat-curhat apa gitu biar lo agak kesel, gue liatnya, gue bilang. Karena kalau lu lagi kesel lu lucu, gue bilang gitu. Gila lu ya katanya. Gue ada temen cewek yang berisik tuh ada, yang kayak apa-apa diocehin ada. Cuman ya itu gue ngakak gitu. Nggak mau lihat lo takut ngakak. Iya kan, ya gue gitu nanggepinnya, gimana dong. Berduka cita dan janganlah kau pergi jauh dariku, wahai sayangku yang di sana. Awak apa kabar? Masya Allah, tabarakallah. Berpuisi dulu ya guys. Aku alhamdulillah baik. Salam kenal ya kak ya. Kenapa? Kenal. Kenapa apanya Kak Frida? Mau bahas apa nih guys? Ayo kita ngebahas apa yuk. Anak-anak sekarang kenapa cepet-cepet banget pinternya ya?
Ya karena segala sesuatu informasi itu bisa didapat dengan mudah. Apa susu ngaruh? Jelas. Gizi itu ngaruh. Gizi, jadi gini, misalnya kita pernah ada orang yang punya case kan, punya anak kembar, yang satu tinggal di Belanda, satu tinggal di Indo gitu kan. Dari fisiknya udah berbeda, dari kecerdasannya juga udah berbeda. Makanya gizi itu sangat berpengaruh. Bukan cuma susu ya. Jadi kayak semakin tinggi proteinnya itu semakin bagus sebenarnya kalau buat anak kecil gitu. Sebenarnya orang dewasa pun juga sama, butuh protein yang tinggi. Bukan lemak ya, bukan karbo sebenarnya. Lebih ke protein. Karena makanan otak itu kan protein ya teman-teman. Salah satunya gitu. Susu sapi kan minum iya. Terus lingkungan, informasi itu juga sangat berpengaruh. Apa ya? Yang jelas mental ya. Yang jelas mental, kalau mental dari kecil udah mulai dipupuk, itu juga sangat berpengaruh. Ada yang mentalnya mental menggantungkan ada. Jadi kayak segala sesuatu digantungkan. Gue ntar nyontek ntar gini gitu. Ntar gue nge-PL lah gini-gini. Itu nyontek lah bisa. Tapi ada juga yang bisa nggak bisa, ya gue kerjain yang gue bisa gitu loh. Maksudnya ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang tidur-tiduran tapi nilainya bagus-bagus juga banyak. Ada yang bolos, nilainya tinggi juga banyak. Sama-sama duduk di kelas, sama-sama di ruangan yang sama, sama-sama ngadepin guru yang sama, ngadepin ruangan yang sama, papan tulisan sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Itu kalau menurut gue larinya tetap ke kesadaran ya. Makanya dari kecil tuh anak kita tuh harus dimulai diajarin tentang kesadaran itu sih. Makanya jangan dibiasakan untuk reaktif membalas atau reaksi reaktif terlalu tinggi. Jadi kalau ada temennya gini langsung dibalas ya, itu jangan. Itu kayak mumpuk mental guys. Jadi seolah-olah ketika dia yang nggak sepakat dengan pemahamannya dia itu langsung di reaktif. Entah reaktif secara fisik, entah secara visual, entah secara verbal gitu. Jadi itu lama-lama numpuk ke anak. Makanya jangan diajarin anak kita untuk membalas. Ya udah sabar aja. Nanti bahwa segala sesuatunya tuh ada yang membalas. Semua udah diatur kok dunia ini gitu. Tapi kalau udah keterlaluan ya baru reaksi gitu, reaktif gitu, nggak apa-apa. Itu yang sekiranya tidak merugikan, sekiranya tidak bikin luka atau apa, itu ya ngalah aja gitu menurut gue. Di satu sisi kita juga harus mengajarkan anak-anak kita untuk balas ya. Balas dalam artian ya kalau perlu itu harus bisa memilih-milih ini perlu atau enggak, ini kira-kira harus dibalas atau enggak gitu. Kalau sekiranya enggak ya nggak usah didiemin, karena ya itu ngabisin energi. Mungkin anak kecil nggak tahu energi ya mungkin, tapi kan kadang-kadang ketika dia over ya itu bisa bikin capek gitu kan. Kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang panas. Itu sebenarnya bermula dari energi yang dikeluarkan terlalu berlebihan gitu loh. Tergantung sikon iya. Kemarin tuh ada yang DM sebenarnya, tapi orangnya belum masuk kayaknya. Bang, besok bahas masalah itu yuk, pembulian ya. Kan gue udah pernah gue ngomong gitu kan. Pembulian anak-anak tuh waktu awal-awal pas masuk sekolah itu kan udah pernah dibahas sama kita gitu. Tapi mungkin dia waktu itu nggak masuk sih. Itu tadi, kalau anak kita dibully lebih baik kita yang bergerak dibandingin kita harus mengajarkan ke anak kita harus untuk membalas, harus untuk reaktif ini enggak. Mendingan kita sebagai seorang orang tua itu yang bergerak, dalam artian kita yang menyelesaikan gitu loh. Anak kita tetap dilibatkan untuk ikut bermediasi, untuk ikut menyelesaikan itu gitu. Biar mendengar gitu loh. Biar mendengar. Biar mentalnya dia juga terpupuk gitu. Dan jangan kamu nih. Iya, Kak Sep. Bullying bahaya buat mental anak. Iya, memang. Ada juga yang kuat, ada yang enggak. Ada yang kuat bully, ada yang enggak gitu. Makanya mental dari keluarga tuh kenapa ya ada telepon tiba-tiba keluar? Padahal nggak gue angkat. Aneh sekali.
Makanya diajarkan untuk apa ya, berkesadaran, bermental secara baik dari kecil tuh ya fungsinya buat nanti dia dewasa. Jadi kalau kecilnya dia udah diajarkan untuk tantrum, untuk membalas, nanti gedenya juga akan seperti itu. Susah lah. Kan ini Padahal- Wijaya Ferdian. Nah, mana ini? Jadi nggak kelar-kelar guys. Kalau ada orang nyubit suruh balas cubit, orang mukul dibalas dengan pukulan juga, itu kayak nggak kelar-kelar. Apalagi anak kecil. Salam. Waalaikumsalam. Tapi kalau lingkungan kerja toksik, lu cabut atau gimana? Lingkungan kerja toksik. Toksiknya gimana dulu? Toksik tuh beda sama pressure ya. Gitu. Toksik tuh gini ya, kan kalau lingkungan kerja tuh nggak jauh-jauh siapa yang paling diperhatiin bos, siapa yang enggak, terus habis itu siapa yang paling fashionable, siapa yang enggak, terus jadi omongan, terus yang nggak ada diadadain gitu. Itu menurut gue bukan toksik sih. Itu wajar. Toksik itu yang nusuk dari belakang menurut gue. Ya sama aja lah, semua gitu. Ya kalau masalah fashion ngapain dibawa? Enggak lah. Ya, kalau menurut gue sih semua hal yang Siang nggak Juan? diiniin sama gue ketika gue lagi kerja gitu. Ini kantoran ya, misal. Ya kan kalau lu ngomongin di belakang, menurut gue ya itu nusuk gitu loh. Iya itu yang toksik. Tapi kalau masalah fashion, masalah apa ya enggak lah. Ya kan mereka Iya. ngebahasnya tuh ada aja gitu loh. Enggak, itu bukan toksik bagi gue. Ya itu normal-normal aja, wajar gitu. Lu keluar dari kerjaan itu atau Waalaikumsalam Kak Nen. Ya ngapain gue gara-gara diomongin gitu keluar? Enggak. kali lu nggak kuat mental kan? Aku nggak kuat kak, aku mau keluar. Enggak lah. Enggak lah, yang toksik itu menurut gue ya itu tadi. Lu berkubu, cari muka depan atasan senioritas. Aku lebih pilih cabut karena nggak nyaman. Oh Bang Sifar, Ya, Ini kalau mentalnya. cara milih nggak nyaman. Kalau aku nggak, selama dia tidak fitnah, ya tidak fitnah ya, gue biarin gitu. Kalau masalah dia mau ngomongin apa-apa ya terserah dia, kesukaan dia apa. kan Biasa. ada fitnah juga di situ. Contohnya, kalau masalah fashion fitnahnya di mana? Misalnya lu beli baju dibeliin sama tante-tante gitu, contoh. Ya biarin aja, gue aminin amin gitu. Aja kan gitu. Ngapain dibikin pusing ya kan? Lu nggak mau ngelabrak gitu. Ngelabrak Ngapain? nggak itu? Kurang kerjaan ya guys ya. Kalau nggak ada hubungan sama kerjaan enggak lah. tapi nggak pernah sih sampai sejauh ini, nggak pernah. Mungkin dulu waktu di Jakarta ya sesekali ngadepin kayak gitu. Cuman sekali itu pada akhirnya kita malah jadi teman baik gitu. Itu hanya masalah kecemburuan sosial sebenarnya sih gitu. Kecemburuan secara mungkin ya mungkin kita lebih banyak dikasih lembur, dia enggak gitu. Itu memang bisa terjadi kecemburuan sosial, cuman ya cara kita menyikapinya Salam. aja gitu. Waalaikumsalam Kak Monara. Monara tuh kayak istrinya Mandre ya. Nah, no. Makan pisang. Dan janganlah kamu menjadi manusia yang kejam, tuh bener tuh langsung. Ada sih temen yang toksik tapi nggak usah dipedulikan, paling dia sebel sendiri. Iya. Makanya Jangan-jangan yang toksik itu, ya kadang kita ngaca juga, jangan-jangan toksik kita. iya, karena kadang-kadang kita memancing toksik itu sendiri gitu. Karena kita sendiri. Misalnya kita berlebihan dalam memakai sesuatu, itu bisa loh. Mungkin menurut kita wajar ya, itu kan punya gue gitu kan. Beli sendiri, tapi kadang-kadang itu memancing guys. Jadi ya perhiasan berlebihan, terus gaya hidup itu memang kadang-kadang kita sendiri nggak sadar gitu. Yang lain nggak pakai terus kita pakai gitu kan. Itu memang kalau kita pikir-pikir ya itu kan barang gue gitu, yang beli gue sendiri gitu. Tapi yang bikin kecemburuan sosial kan kadang-kadang itu. Terus kita pamer masalah pendapatan, ini bulan gue dapat segini. Itu bisa jadi itu kayak macam mungkin ya memang kita yang memancing kadang-kadang gitu loh. Kalau petantang-petantang, ya bisa. Makanya kadang-kadang kita tuh juga harus sadar ya, bukan berarti kita Turunan punya. Kalau kita punya terus harus kita pakai semua. Kalau kita punya harus kita liatin semua, nggak usah gitu.
Ya tapi kembali lagi ya, gue nggak ngelarang ya, terserah kita masing-masing. Cuman ya kalau nggak mau terjadi keributan gitu ya nggak usah makasih nanti. Lu ngerasa paling lu tempat kerja lu sekarang lu ngerasa paling keren nggak? Enggak. Pertanyaan macam apa itu? Enggak ya, karena kebanyakan di tempat gue cewek. Hampir 80% tempat gue tuh cewek. Itu cowoknya tuh cuman beberapa, sedikit. 20%. Cewek lo kan ini. Cewek lo paling banyak. Hati-hati ya kan ini ya. Kalau nggak disegerakan. Cari gara-gara. Aduh. Ada gitu orang kerja gue paling cakep. Ada gitu. Gak tahu, mungkin ada kali yang ngerasa kayak gitu. Gue juga bingung sih. Ngerasa gitu ya. Ya memang ada saatnya itu ketika gue lagi syuting sih. Dulu misalnya lagi syuting di pasar gitu kan, atau di mall setnya gitu kan. Wah itu gue ngerasa tuh, karena gue diliatin orang banyak, gue harus lebih pede ya kan. Karena gue nggak boleh menampilkan sesuatu yang jelek gitu. Karena gue lagi dicie-ciein gitu loh. Makin menjadi-jadi gue. Bukan minder, malah makin menjadi-jadi. Mama semua nggak bang? Emang iya? Di tempat kerja lu mama semua nggak? 40% ya. Jadi orang lama tuh mungkin ada sekitar 40%. Tapi kalau anak-anak muda yang baru fresh graduate itu lebih banyak. Itu karena yang bertahan di tempat gue kerja ini nggak banyak, yang bisa bertahan sampai lama gitu, nggak, karena pressure-nya yang apalagi yang lapangan ya, yang orang lapangan ya. Kebanyakan dari kita memang orang lapangan. 75% kita keluar gitu. Makanya terbilang kalau dilihat santai-santai ya sebenarnya kita tuh ya santai-santai gitu. Memang yang penting kerjaan lu kelar, mau jam berapapun itu, mau sampai malam, mau sampai mana itu nggak ada lembur. Bayangin. Tapi kita bisa ngambil sikap di situ guys. Jadi kalau siang mungkin ada yang pulang, ada yang santai-santai, nanti setelah habis maghrib baru gerak, itu banyak. Tapi yang penting absen tepat waktu gitu. Jadi kayak pressure sih, lebih ke pressure ya. Makanya banyak yang nggak bertahan lama tuh karena pressure sebenarnya. Karena iya, otomatis kalau kerja zaman sekarang itu harus dituntut target kan gitu. Harus tuntut target itu jelas. Salam. Kerjaan apapun. Waalaikumsalam. Bang Oki mau nyanyi nggak? Iya. Jadi bukan karena lingkungan toksik ya, karena pressure sih yang paling banyak orang nggak bertahan. Bang Oki mau nyanyi nggak? Tapi harus on cam ya. Sebenarnya pressure itu bukan hanya dari atasan ya, pressure dari teman, pressure dari keluarga, itu juga ngaruh loh. Jadi kadang-kadang kita bekerja, tapi di satu sisi juga kita dituntut keluarga untuk begini, iya kan, gitu. Kayak misalnya ntar jemput ya jam segini gitu. Itu tuh ada ya orang yang seperti itu ada. Udah tahu nih dia kerja, tapi nanti kamu harus on time jemput aku jam segini, itu ada. Jadi pressure itu kalau di tempat kerja bukan hanya dari atasan sebenarnya, tapi lebih ke diri sendiri sebenarnya. Bagaimana cara kita menyikapinya? Mungkin di luar kerjaan kita punya banyak masalah, ya masalah keluarga, masalah lingkungan, masalah pertemanan gitu kan. Ini toxic dan pressure di dunia pekerjaan, Kasih. Tapi kan semua kembali lagi ke kita kan, bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita berpikir, nyari solusinya kan gitu. Kalau semua dibikin berat, ya pasti berat. Kadang-kadang kan gini, ada teman gue yang sering cerita gitu. Gue ini yang di rumah udah begini. Di rumah gue udah begini, nanti gue di keluarga besar gue begini. Belum gue kerja gini. Ada yang kayak gitu. Cuman yang bikin gue salut sama dia, walaupun dia ngeluh tiap hari, ya dia bertahan udah hampir, kalau di tempat kerja gue mungkin udah bertahan 13 tahun. Dia ngeluh tiap hari, tapi ya dia jalanin. Itu yang bikin gue thank you Mas ya. Yang bikin salut dia sebagai seorang cewek ya gitu loh. Dia ngeluhnya iya, tapi tetap dijalanin gitu. Mungkin ada banyak di antara kalian yang seperti itu. Itu salut, tapi ini ya harus belajar untuk lebih wise, dalam artian
nggak semua itu harus dikeluhkan gitu. Terkadang keluhan itu malah bikin berat hidup kita. Kita perlu mengeluarkan energi-energi yang nggak baik-baik itu. Cuman jangan dengan cara mengeluh terus gitu. Jadi kayak malah ketutup gitu. Jadi segala sesuatu hal yang baik, yang mungkin lebih baik itu akan malah nutup kita. Jadi ya udah jalanin aja, nikmatin aja, disyukuri aja gitu. Mungkin bisa jadi kalau dia nggak ngeluh, mungkin ya ini ya, kalau nggak ngeluh dia bisa jadi kemarin-kemarin dapat kerjaan yang lebih baik gitu, atau bekerja di tempat yang lebih baik gitu. Tapi karena dia ngeluh, ya makanya ketika sesuatu yang baik itu datang dia nggak sempat ngah gitu loh, karena dia hanya berfokus masalahnya aja gitu loh. 13 tahun udah jadi lurah itu di kantor siapa? 13 tahun udah jadi lurah itu di kantor. Tapi kerja di pelayanan masyarakat, toksiknya ada, emosinya ada. Iya. No. Bang Herdi kayaknya pernah kerja tuh di pelayanan kayak gitu. Iya, gue pernah jadi salah satu sekretaris desa gitu kan di pelayanan publik gitu. Tapi berhubung gue di desa nggak begitu ini ya, pressure-nya nggak begitu tinggi. Satu, yang kedua, yang kedua itu kita lebih dituntut untuk jarang di rumah. Karena gini, misalnya ada orang kawin ya, atau punya acara, punya gawe gitu. Mungkin di satu desa itu bisa sehari itu bisa 2-3 orang. Belum nanti ada orang meninggal yang setiap hari kita harus yasinan 7 hari gitu. Jadi dituntut lebih ke turun ke masyarakat gitu. Bukan malah kerja secara administrasi, enggak, lebih dituntut kayak ya udah kayak segala sesuatu aktivitas masyarakat kita harus turun. Nah, lebih ke situ. Lebih capek, guys, asli. Mendingan kerja di mana gitu yang nggak nuntut hal kayak gitu itu. Kadang-kadang kita lagi di mana gitu ya. Kita lagi jalan-jalan di mana, terus ditelepon, "Ini lagi ada acara ini jam segini lah, kita harus pulang." Siapa ya? Lu kalau misalnya menghadapi orang-orang yang toksik di tempat kerjaan lu biasa aja gitu? Atau lu ini nggak? Lu ambil sikap nggak? Lu negor gitu? Kalau untuk turun, kalau semakin kesini enggak sih. Kalau dulu mungkin iya, gue lebih banyak ngomong. Tapi kesini ya udah gitu. Pokoknya setelah gue ngalamin beberapa fase itu kayaknya orang itu nggak akan bisa deh kalau kita cuman modal ngomong, modal ngingetin tuh nggak akan bisa. Jadi kita harus kasih contoh gitu loh, kasih contoh. Dan gue nggak ada kepentingan untuk merubah dia sih, selama dia tidak merugikan gue gitu atau orang banyak gitu. Kalau atasan yang toksik, selama ini gue belum pernah nemuin. Kalau atasan yang toksik, mungkin lu ambil sikap atau lu resign? Seandainya resign atau enggak itu tergantung kebutuhannya. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau gue resign terus gue gimana, padahal belum ada kesempatan lain gitu. Ntar gue memilih untuk berpikir nanti efeknya bagaimana di kehidupan gue nanti gitu, daripada gue harus mengajuin ego gue nggak suka sama dia karena gue ditekan gini-gini, terus gue mengajukan emosi, akhirnya gue resign lah, gue yang rugi sendiri kan gitu. Padahal gue belum tapi siap. Kan ada gini ya, misalnya kita jam kerja, misalnya jam kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore, anggaplah kayak gitu. Kadang-kadang kan atasan ini suka nelpon kita jam 11 malam, jam 10. Itu kan dia ngomongin kerjaan nih gitu. Lu akan bilang kayak besok aja kita bahas, atau lu hiraukan, atau gimana gitu. Kan itu di luar jam kerja tuh. Sedangkan atasan yang di luar jam kerja kan, jangan ganggu saya ya kalau di luar jam kerja gitu. Tergantung kerjanya nih. Kayak gue pernah yang gue kirim foto ke lu waktu gue jadi yang pakai boxer di kolam renang itu. Kok boxer? Yang waktu bikini dong. Aku pakai bikini. Bukan, yang waktu gue ngurusin TKW TKI itu kan di Snacker itu kan. Nah, itu nggak bisa. Gue harus bilang jam 11 jangan ganggu, gue nggak bisa karena atasan gue juga kayak gitu. Satu itu. Kedua memang ya kerjaan seperti itu. Jadi ngurusin keberangkatan, ngurusin berkas, dokumen, itu memang dituntut gitu. Itu kan kerjaan seperti itu. Seandainya yang kerjaannya kantor.
Ini kan kita sharing ya. Maksudnya kita kan bukan pekerja kantor nih. Kan di bawah-bawah mungkin ada teman pekerja kantor gitu loh. Nggak masalah sih bagi gue. Nggak masalah. Apapun, nggak masalah. Karena ya gimana ya, ya itulah dunia kerja teman-teman. Kita juga jangan egois. Ini kan udah waktunya libur, ini kan udah nggak jam kerja gitu. Tapi kita juga harus ngerti bahwasanya dia ngasih haknya itu juga nggak hitungan loh gitu. Ngasih hak kita tuh nggak hitungan juga gitu. Makanya kita nggak usah dikasih tahu ya. Kamu harus begini-begini. Kita nggak akan ngerti sendiri. Kalau kita di kesadaran yang sadarnya gitu loh. Karena ya take and give gitu. Nggak bisa dia ngasih doang terus gue nggak kerja secara maksimal atau kebalikannya gitu. Gue malas-malasan. Jujur ya. Untuk yang ini gue memang agak malas-malasan. Jujur, gue udah ngomong kemarin. Yang ini tuh gue kayak alah luweh dalam artian nothing tulus. Mau dikeluarin mau apa terserah. Karena gue pernah mencoba untuk resign, boleh, tapi cuma sebulan akhirnya dipanggil lagi gitu kan. Ya udah gue jalanin, tapi gue dengan syarat ya gue usahain semaksimal gue. Cuman gue nggak bisa dituntut untuk kayak dulu gitu. Karena saya mau ganti job. Gimana kan, kalau misalnya ya kan lihat-lihat dulu sama siapa. Tapi misalnya dalam keadaan lu punya handphone 2 nih. Kan ada orang yang punya handphone 2 ya. Maksudnya ini handphone pribadi nih buat umum gitu kan. Kalau seandainya lu punya kayak gitu, lu kan otomatis nomor buat umum itu lo kasih ke ini kan, kayak ke orang-orang di luar sana gitu. Yang pribadi mungkin buat keluarga aja gitu loh. Lu akan matiin handphone itu atau taruh di luar jam kerja gitu? Enggak. Gue mau jam kerja mau enggak tetap gue silent handphone gue. Dua-duanya. Jadi nggak pernah gue kasih geter, nggak gue bunyiin, nggak gue apa gitu. Tapi dua-duanya tetap nyala. Dan handphone gue yang satu itu cuma 3 nomor. jadi ya udah gitu. Gue nggak merasa terganggu juga sih gitu. Even dia nelpon lu jam 1 malam gitu. Ya kalau gue posisi tidur dan gue nggak tahu ya nggak gue angkat gitu. Tapi kalau gue tahu pasti gue telepon balik atau gue gimana gitu. Tapi lu ada momen kayak gini nggak? Lu tahu dia ngechat lu, nelpon lu, tapi lu cuma ngeliat aja, lu cuma males gitu. Dia pasti kerjaan nih gitu. Nggak. Kayak misalnya kalau posisi gimana dulu nih, kayak tadi lu telepon, gue masih di sana kan, terus gue ngeliat lu telepon, ya makanya gue chat, Nick gue masih di sini gitu. Enggak, ini tuh bos, maksud gue tuh kan kalau bos tuh beda ya emosionalnya gitu kan. Ketika jam 1 malam nelpon gitu kan, atau chat, angkat telepon saya gitu kan, terus dia nelpon nih, lu pernah di posisi yang kayak lu biarin aja karena itu udah jam 1 malam dan lu posisi mungkin udah ngantuk banget. Tapi lo masih kayak sewat lah mata lo gitu kan. Terus lo ntar dulu deh gitu. Atau lo ngechat dia, Pak saya besok aja dibahas, terus lo langsung tidur. Atau lo biarin aja, biar seakan-akan lo udah tidur gitu. Kalau gue lihat gue angkat. Karena kalau orang telepon jam segitu pasti penting. Kalau orang tentu say, siapa tahu mampir ke dekat rumah. Gue lagi lewat dekat rumah lo nih, mau mampir. Soal gue pernah punya bos kayak gitu. Gue kira ada apa bos, gue bilang. Nih Kak Lunar, aku soalnya pengalaman urusan sama instansi jenis teman Mas Yerdi, tapi karmanya panjang. Oke. Nah gue kasih tahu ya, aku kerja di tempat kayak ini tuh udah 2 kali. Yang dulu aku tuh tiba-tiba kena tipes 6 bulan. Padahal sehat walafiat asli. Jadi nggak ngerasa gimana ya. Terus tiba-tiba tipes 6 bulan, bayangin. Dan itu tuh masih boleh kerja gitu. Terus yang tempat ini juga sama. Bulan puasa kemarinnya lagi tiba-tiba sakit. Lebaran kurang 2 hari apa 3 hari gitu. Sakit, maksudnya tiba-tiba aja gitu, sakit gitu. Akhirnya gue, ya itu sebenarnya sempat resign itu karena itu. Gue berpikir apa ini sama kayak yang dulu ya kasusnya ya gitu kan. Gue resign, tapi bulan Maret atau bulan apa, gue dipanggil lagi. Lu boleh kerja, maksudnya tapi tetap tanggung jawab, tapi lu nggak kayak kemarin deh gitu. Dia maker untuk semua orang, yang kalau kucingnya dia care. Nggak gitu, maksudnya gini ya. Kalau itu ngerasa penting ya, telepon jam 1 malam. Itu pasti dia ngechat gitu. Baru gue baca chatnya, baru gue angkat teleponnya kalau gue. Tapi kalau main telepon aja,
Terus kadang gue tuh energi gue udah habis ya, gue tuh udah mau istirahat gitu kan. Terus gue kalau dia nggak chat nih, ya biasanya temen gue udah tahu sih ya. Gue udah bilang ketika gue lagi ada kerja sama seseorang nih, gue pasti bilang gitu, lu boleh nelpon gue kapanpun, tapi kalau bisa kalau di luar jam kerja atau misalnya tengah malam apa, lu sebisa mungkin di chat dulu gitu loh. Karena kan kalau di telepon gitu kan, mau itu geter kek, mau itu ada nada kek, itu kan tetap terganggu ya gitu kan. Nah, Tapi lu gini mending di chat dulu gitu. Kadang-kadang orang itu telepon tuh karena penting. Ini sebagian besar ya. Dan kemungkinan besar dia lagi di jalan. Itu kalau gue soalnya gitu loh. Jadi gue ngerasain kayak gitu. Jadi gue kan makanya gue sering voice note, sering lebih senang di telepon sama voice note dibanding gue harus chat. Karena hidup gue mungkin di jalanan gitu loh. Lebih banyak di jalanan dibanding gue yang duduk santai gitu. Makanya kalau gue memposisikan itu ke diri gue sendiri gitu. Makanya penting nih gitu. Soalnya gue ada obrolan kayak gini sih. Jadi teman-teman gue kalau kita menormalisasi hal-hal seperti ini katanya, itu yang membuat satu pola kerja, pola tidur sama mental kita tuh nggak bagus karena kita menormalisasi ini gitu loh. Nah, gimana caranya ketika kita kasih pengertian ke atasan kita gitu loh, atasan kita pasti ngerti kok katanya. Jadi jangan semua-muanya tentang dia gitu loh. Jadi kalaupun memang penting gitu loh, ya misal dengan gaya tadi, misal di chat dulu atau voice note dulu nggak apa-apa gitu sebelum ditelepon dan mungkin ngerepotin lah gitu kan. Soalnya ini banyak yang nggak setuju sih karena ini menormalisasi yang di luar jam kerja gitu loh. Karena bagi orang kan jam kerja gitu kan, di luar itu ya kalian harus ada basa-basi, even kalian bos gitu loh ke karyawan gitu. Kalau emang bisa di take over besok ya besok aja gitu loh. Jangan jam 2 malam. Kadang kan jam 12 malam ingat, mumpung gue inget nih gitu kan. Mumpung gue inget makanya gue telepon gitu. Nah, gue sih dapat ini kayak gitu sih, maksudnya dari teman-teman gue yang pekerja kantor. Kalau gue sih notabene 24 jam ya, kalau gue masih ngelihat ya gue pasti jawab gitu loh. Ini cuma perbandingan gimana ya, karena posisi gue yang bener-bener orang kantoran, gue ngelihat temen gue itu, gue capek menormalisasi hal kayak gini katanya gitu. Dan itu yang ngomong nggak satu orang gitu loh, karena ya mereka kan Sabtu Minggu tuh ketika kita butuh mereka penting juga loh gitu loh. Nah, mereka tuh nggak bisa diganggu, bahkan mereka kan nggak ngasih nomor handphonenya ke gue yang satunya lagi, jadi handphonenya nggak aktif gitu loh. Kayak gitu sih, makanya ya terserah inilah masing-masing gitu, sama mungkin kerjaannya apa dulu gitu. Mungkin kembali lagi ke situ gitu loh. Tapi temen gue kantoran sih nggak mau menormal, karena dari tahun ke tahun begitu terus katanya. Maksudnya kita ini nggak ada ininya gitu loh, jam kerjanya, batasannya kita mesti menghibur diri. Ini gue udah jam 5 sore, gue udah kelar kerja, harusnya gue nyuci, masak, gue menikmati hidup atau apapun itu, gue mesra-mesraan sama pasangan gue gitu kan. Tapi gue tetap diganggu sama pekerjaan gitu loh. Kecuali gue lembur ya katanya. Kalau gue lembur kan dibayar. Tapi ini kan gue posisi udah di rumah, bisa besok nggak sih? Kan pengen teriak seperti itu Nick katanya. Bisa besok nggak sih yang kayak gini-gini gitu loh. Karena mereka tuh selagi inget mereka telepon, selagi inget mereka telepon. Kenapa nggak di chat dulu? Bisa gue kondisikan atau tidak? Siapa tahu gue lagi jalan ke pasar malam sama anak-anak suami gue katanya gitu. Kan dia pengennya cepet loh katanya gitu. Iya loh Nick, relate. Iya makanya gue ngomong ini hal-hal yang relate, nggak bisa kita yang kayak ini bener, ini nggak bisa. Maksudnya posisi orangnya beda-beda ya. Kan kita bukan pekerja kantor nih. Jadi itu buat orang kerja kantor tuh mereka tuh gelisah gitu loh. Jadi temanku banyak banget kegelisahannya itu hal-hal kayak gini gitu loh. Ya akhirnya aku nggak berani berpendapat karena ya juga ya mental kalian tuh ini ya, aku bilang gitu. Karena kan mental orang beda-beda ya, kita nggak bisa ngasih masukan. Lu harus jangan kayak gitu. Aku nggak bisa ngasih tahu kayak gitu. Lu jangan kayak gitu gitu loh. Aku nggak bisa ngasih tahu. Ya udahlah aku iyain aja, ujung-ujungnya kan capek juga gitu kan. Iya memang iya. Memang iya. Jadi gini, itu pun pernah gue sadari ya. Dalam artian gini, gue dulu kan pas masih rumah tangga juga posisinya seperti itu nih. Waalaikumsalam. Gue lebih ngeberhatiin kerjaan gue, gitu kan. Jadi seminggu tuh mungkin gue bisa ke Jakarta 3 kali gitu, karena harus nganterin orang-orang yang mau berangkat itu kan gitu.
di saat itu gue merasa mikirnya bener. Oh iya, ini udah bener nih keputusan gue. Karena kenapa gue mikirnya? Karena itu kesempatan. Kesempatan itu nggak datang 2 kali, ya kan? Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Mumpung ini kerjaan lagi rame, ya udah gitu kan. Makanya gue komunikasi sama bos gue itu bisa 24 jam gitu waktu itu. Tapi setelah kejadian ribut karena nggak ada waktu tadi, gue jadi berpikir, oh ya ternyata memang semua itu ada batasnya ya. Jadi ketika kita lagi di rumah ya jangan ngomongin masalah kerjaan. Sebenarnya idealnya seperti itu, idealnya ya. Tapi kembali lagi kita ke kesadaran itu, dan 2, kesadaran itu kan ketika saat itu kesadaran gue dipengaruhi oleh lingkungan dalam artian kerjaan gue gitu kan. Maka timbul pikiran gue itu ya ngomong ada kesempatan itu tadi, makanya gue ngerjain semuanya, gue kerjain gitu loh, gue kelarin pada saat itu juga gitu loh. Tapi di saat yang udah terjadi kayak misalnya sekarang di posisi gue udah pisah misalnya, gue jadi lebih ngerti, oh ya ternyata hidup itu nggak harus selalu tentang pekerjaan loh gitu. Hidup itu nggak harus selalu tentang cari uang. Hidup itu nggak selalu harus mengejar apa yang kita mau atau yang kita inginkan. Gue jadi sadar kalau bahwasanya orang teman lu berpikir gue nggak mau menormalisasikan kejadian kayak gitu, itu ada benarnya. Tapi di fase gue sekarang itu tetap gue lakuin. Tapi mungkin nggak tahu ya nanti kedepannya ketika udah punya rumah tangga sendiri atau gimana, gue nggak tahu. Tapi untuk fase ini tetap gue lakuin. Jadi gue mau jam berapapun oke gitu. Asal tidak ganggu pekerjaan yang utama gitu. Misalnya dapat job sampingan gitu kan, kayak lo tau lah job sampingan ini itu, ya kita gue lakuin karena gue ngerasa belum punya tanggungan apa-apa gitu. Tapi kalau orang yang udah punya keluarga, punya anak, ini memang butuh waktu untuk menyisihkan waktunya buat keluarga, dan itu penting. Kalau pengen keluarga masih awet-awet aja ya itu memang harus dilakuin gitu. Iya. Kasih. Tapi pilihan yang sulit ya, Bunda. Di satu sisi kita juga harus ngejar kebutuhan, di satu sisi kita juga harus ngerti waktu, dalam artian kapan nih waktu buat keluarga, menyisihkan waktu buat keluarga gitu kan. Iya. Komunikasi buat keluarga, apalagi dua-duanya kerja, itu yang bikin runyam apalagi kerjaannya tuh menuntut mungkin otak ya gitu kan, tingkat stresnya tinggi gitu kan. Jadi ketika pulang kerja itu kan mereka udah berpikir kayak, oh ini saatnya gue healing nih, jalan-jalan, terus tiba-tiba ada telepon dari bos lagi kan, kayak moodnya tuh berubah lagi gitu loh. Jadi moodnya mereka itu yang orang-orang pekerja kantor yang jam kerja ini kadang kan nggak sama kayak kita nih. Kita kan orang lepas ya, kita bisa switch mood kita tuh kadang bisa berubah dalam hitungan jam gitu. Mereka tuh ya kadang-kadang udah ditelepon sama bos gitu jam 1 malam, jam 12 yang, atau jam 9 malam kalau mereka lagi healing sama keluarga mereka, terus tiba-tiba bos nelpon gitu kan. Ya telepon bisa sejam 2 jam gitu kan. Yang akhirnya ya stres gitu loh. Maksud gue tuh mereka tuh nggak mau menormalisasi itu ya karena sekarang sih kata mereka kebanyakan bos-bos sekarang yang corporate itu udah mulai kayak, tapi walaupun nggak banyak ya, udah mulai yang kayak malah milenial ada yang jadi bos katanya gitu kan. Sering banget begitu walaupun aku kuli. Iya, makanya ini kan kita ngebahas dunia kerja, tergantung kerjaannya gitu loh. Tergantung kerjaannya, cuman orang-orang ini lagi berusaha untuk, kan mental orang beda-beda gitu kan. Bisa menerima dan bisa tidak, atau energinya gitu loh. Yang kerja kantoran naik yuk, boleh yuk. Gitu, jadi kayak keluh kesah, bahkan mereka tuh sampai punya 3 handphone yang tadinya mungkin 1 handphone nih. Terus ketika handphone yang keduanya mereka ketahuan sama bosnya, lu sekarang punya 2 handphone ya gitu loh. Iya pak, lu kok nggak nge-share ke gue? Akhirnya di-share dan akhirnya punya HP ketiga gitu loh. Biar nanti malam itu dimatiin handphonenya gitu loh. Jadi biar nggak ditelepon lagi ke nomor ini gitu sama orang kantor gitu loh. Jadi mereka tuh sampai, oh alasan lu punya 3 handphone cuma gara-gara itu? Iya katanya. Habis gue capek nih katanya gitu. Habisnya gue stres katanya. Ya kalau misalnya dibayar lebih sih nggak masalah ya katanya. Ini masih hitungannya UMR lah katanya. Udah di tempat kerja capek, pas libur masih dicekcokin juga, direcokin. Jadi gini. Ketika kita punya problem di kerjaan, ini salah satu triknya teman-teman ya.
ketika kita punya keluhan seperti itu di tempat kerja, kita harus ingat-ingat pertama kali kita masuk kerja, ketika kita mendapatkan pekerjaan itu usahanya bagaimana, satu. Kedua, ketika kita awal-awal di tempat kerja, pasti kita nothing tulus. Kita nggak peduli mau 24 jam, mau kerja kayak gimana, kita pasti akan mengerjakan. Karena kita butuh. Gitu loh. Karena kita butuh, ya kan? Lah, seiring berjalannya waktu kita udah bisa menyadari nih, udah bisa mikir kan. Pada akhirnya kita lebih banyak larinya ke, mungkin bisa jadi ke kesadaran, bisa jadi ke ego. Dalam artian ego tuh gini, gue udah capek, gue dulu udah begini-begini, sekarang gue waktunya santai gitu. Bukan kesadaran yang gini loh, gue dulu ngedapetin ini pertama kali kerja, gue kenapa rajin ya, sekarang enggak ya gitu. Gue dulu kenapa effort, sekarang santai ya. Lah itu juga harus kita pikirin. Jadi harus adil ya, jangan melulu kita memikirkan diri sendiri. Oke, keluarga juga penting, tapi pekerjaan itu salah satu hal yang bisa menghidupi kita dan keluarga kita. Makanya kita juga harus bertindak adil. Walaupun itu even bos kita sekalipun, kalau masih dalam ngomongin masalah kerjaan, oke, gue layanin. Tapi kalau udah enggak, maksudnya melenceng dari hal pekerjaan, itu memang gue hindari gitu. Dalam hal apapun itu ya. Puzzle-nya kagak cocok-cocok. Aduh, gimana ini? Lo deket dulu gini, tuh terlalu jauh itu, maka pandangan lu kabur. Deketin dulu. Oh, udah. Udah kayak aki-aki gue. Lah iya. Puzzle doang kagak lolos. Tremor ya. Tapi aku sekarang santai itu sama kerjaan dan lingkungan, jadi mengerti. Iya, aku juga gitu kalau Nat. Bukan kita menyesuaikan. Sekarang memang kita tuh ada fasenya guys. Jadi suatu saat kerjaan tuh yang akan ngejar kita. Gitu. Tapi kita harus punya mental dulu ya, punya mental ngerti. Oh, ini gimana caranya biar ini lari ke gue. Bukan berarti egois ya, enggak. Jadi ya kita juga harus ngerti kadang-kadang kita harus ngerti ya momen ya. Ngerti momen tuh dalam artian udah saatnya nih gitu. Udah saatnya gue yang dikejar-kejar, itu nggak masalah gitu. Bukan berarti kita merasa dibutuhkan, enggak. Tapi kita lebih ke santai. Lebih ke santai tuh jangan terlalu dipikirin deh gitu. Ya jangan terlalu dibuat beban atau gitu, semacam kayak gitu. Tapi kadang bos ini kan juga gini ya. Misalnya kita ada 3 tim, 4 orang lah, 5 orang. Nah, biasanya tuh ketika kita ngangkat telepon jam berapa aja gitu, terus tiba-tiba itu jadi kebiasaan gitu loh. Jadi makanya mereka mematahkan hal itu tuh biar si bos tuh nggak semena-mena sama dia. Kadang si bos itu juga mikir, sinik aja deh, gampang. Dia mah jam berapa aja ready. Nah kayak gitu loh. Maksud gue yang kayak akhirnya gue digampangin, yang lainnya kok yang lain kok nggak ditelepon ya? Kok gue doang ya? Kan lu doang ready, kan lu tenaga lu kuat, kan lu apa gitu kan lah. Gue bilang itu berangkat kadang itu pressure-nya jadinya ke situ gitu loh. Itu berangkat ketika kita nggak punya daya tawar nih. Tapi kalau kita punya daya tawar itu beda. Lah itu gue kalau daya tawar, karena kadang orang di kantor ini kan banyaknya people pleaser kan, yang nggak enakan kan gitu loh. Nah kalau misalnya gue kan orangnya tuh ceplos-ceplos, maksudnya Pak boleh pagi aja nggak kita bahas, soalnya gue sekarang lagi sama pacar gue nih, atau lagi sama keluarga nih, mungkin gue seperti itu gitu loh. Tapi mereka ini nggak berani ngejawab karena mungkin bosnya bawel atau apa ya kan, terus akhirnya keenakan. Jadi kita mulu yang ditelepon gitu loh. Yang dia udah nelfon 1 nggak diangkat, telepon 2 diangkat. Orang ketiga gue angkat nih. Akhirnya besok-besoknya gue yang jadi nomor 1 yang ditelepon gitu loh. Akhirnya jadilah pressure, jadilah gue tekanan di gue sendiri gitu. Dan akhirnya gue nggak berani komplain. Akhirnya gue resign. Kalau nggak gue gibah. Kok gue mulu yang ditelepon. Karena kita kasih vibrasi available terus, makanya selalu jadi volunteer terus. Itu maksud gue. Nah, memang mereka tuh kayak arahnya tuh ke situ. Memang orang kantoran tuh kebanyakan gak enakan loh. Gitu. Orang kantoran tuh kan tata bahasanya bagus ya. Kayak misalnya gue nggak usah jawab deh. Padahal sebenarnya lu ngejawab aja nggak salah gitu loh. Tapi mereka nggak mau ngejawab gitu loh. Ratih, gue pernah bilang kayak gitu, kayak ya lu komplain dong, lu tawar dong, gue bilang. Ya mereka nggak ini, saya jual koin murah. Berapa? 1000 koin 5.000 perak ya. No Nick, jangan dibaca nih.
yang dibaca. Itu berawal dari ketidakmampuan untuk bilang tidak, resiko orang gak enakan. Benar, itu salah satu hal. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerasa nggak enakan sama orang tuh pada akhirnya malah merugikan diri sendiri. Itu benar gitu. Cuman semua itu tergantung cara menikmatinya. Kalau kita merasa di pressure ya kita akan merasa di pressure. Tapi kalau kita ngerasa itu bisa nikmat, ya kenapa enggak gitu. Mungkin nggak ngerasa di pressure tapi lama-lama tenaga habis gitu loh. Kita sih nggak ngeluh mungkin orang itu ya, mungkin nggak ngeluh, nggak ngerasa di pressure tapi tenaga habis. Dia itu ngantuk terus tenaga habis, lama-lama kesehatan terganggu. Arahnya ke situ gitu loh. Ya semua tergantung cara menikmati ya. Kalau menurut gue ya, sekali lagi cara menikmatinya. Jadi ada orang yang di pressure tapi dia menikmati. Jadi ngerasa positif terus aja. Jadi ngerasa fresh terus, itu ada. Itu karena dia merasa ada keuntungan di balik itu. Mungkin uangnya lebih gede, mungkin pendapatannya lebih gede. Itu kan ada orang yang bisa dibayar dengan hal seperti itu gitu loh. Kalau misalnya dia bilang lembur dibayar, atau misalnya ada event nih, perusahaan kita lagi ada event nih, lu yang pegang, lu mesti 24 jam lu bikin proposal sekarang, besok udah ready di meeting, bla bla bla. Gue kerjain nih semalam sampai subuh ya kan. Mungkin oke lah gitu loh. Tapi kan orang kantor ini gajinya mentok-mentok UMR aja nih gitu kan. Dia tetap ngerjain tapi ujung-ujungnya sakit. Karena mereka nggak berani ngelawan gitu loh. Karena kalau gini loh, karena mikirnya cuma dari gaji misalnya. Beda lagi kalau mikirnya dengan kedekatan gue sama bos itu lebih banyak plusnya. Mungkin dipercaya, mungkin suatu saat kita bisa menggantikan dia gitu. Lain-lain kan orang kali ya, Wak. Orang-orang tuh kan punya pemikiran lain gitu. Kalau gue langsung gue godain bosnya aja deh. Kalau bosnya cewek gue nikahin aja deh langsung. Pusing gue sama lo. Nyuruh-nyuruh mulu. Kayak mau aja gitu maksudnya. Dengan sepedi itu gue nikahin lo kayak dia mau aja. Emang dalam hatinya dia lo siapa? Ya mungkin arahnya gue bilang ke teman gue kan, mungkin arahnya kalau lu bikin sampai tipes, gue bilang gitu, lu resign deh, gue bilang. Kesehatan itu lebih penting juga. Kan soalnya lu nggak berani ngelawan nih, gue bilang. Lu nggak bisa tawar-menawar nih. Misalnya lu jam 1 ditelepon atau jam 11 ditelepon, lu lagi endohai sama pacar lu ya kan. Gue ke barak aja. Ya udah, lu resign aja juga. Soalnya nggak bisa kita kayak, ya lu nikmatin aja. Lu ingat pertama kali lu kerja, betapa happy-nya lu mendapatkan pekerjaan ini. Kadang tuh mental orang nggak nyampe di situ loh gitu loh. Mental orang tuh cuman kayak, ya udah gue sekarang capek katanya, sampai gue tipes. Ya udah lu resign, apalagi yang gue kasih saran. Orang tuh tipes ya, tapi lebih tipes lagi kalau orang nggak kerja. Sepusing-pusingnya orang kerja, itu masih pusing orang nggak kerja. Tapi aku gitu loh nih, kalau nggak ada aku yang disuruh maju tuh nggak enak. Iya. Karena kita jadi orang yang diandalkan, gitu. Kalau orang yang diandalkan ya udah, bos akan nelpon kita terus. Oh sini gampang nih, diajak kemana aja, ayo, ditelepon kapan aja, diangkat, gitu kan. Akhirnya gue nggak sadar gue juga butuh healing, gue butuh me time. Terus gue olahraga, gue nggak jadi olahraga, gitu kan. Gitu. Jadi ya udah, kalau udah mencapai posisi kayak gitu, ya gue bilang lu resign aja. Tapi kalau enggak ya kembali ke kata-kata Mas Herdi yang sangat bijak ini, mati saja. Happy saja dengan pekerjaan kamu ya kan. Ingat, anak di rumah nggak makan, kamu harus kerja 24 jam. Oke, saya kerja gitu kan. Mati lah lu. Enggak, makasih Kawi. Bukan berarti kerja 24 jam juga. Kita juga harus menyisihkan waktu gitu kan. Tapi dalam artian tuh ya kita juga harus ingat gitu loh, ketika kita mendapat pekerjaan itu alangkah susahnya gitu loh. Memang dunia ini nggak harus dikejar teman-teman. Kadang-kadang gue merasa gitu nih. Gue tuh seolah-olah dikejar dunia misalnya kan. Karena mungkin menurut lo tadi, kata lo tadi, kita diandalkan kan. Bahasa lo kan seperti kita diandalkan, makanya merasa kadang-kadang kita dikejar dunia. Rudy itu laki ya. Tapi kadang-kadang gue merasa gue ini capek ya, maksudnya gue itu terlalu mengejar dunia. Iya, memang kadang-kadang ada pikiran kayak gitu. Semua diangkatin, semua dikerjain misalnya gitu kan. Kok kayaknya gue terlalu ngejar dunia. Memang ada kalanya lelah, tapi gue berpikir lagi, lah kapan lagi gitu loh. Kadang-kadang gue berpikir ke arah situ juga, kapan lagi nih kesempatan kayak gini gitu loh.
Haji mumpung ya Mas Ri, iya, karena kan mumpung masih gak ada beban, masih ngerasa sendiri kan gitu. Kalau beda lagi kalau udah punya keluarga gitu loh. Tapi keluarganya bilang, kasihan Mas, mending kamu istirahat, jangan diangkat dulu telepon bosnya. Keluarga siapa? Keluarga berencana. Ada loh istri gitu, dia ngeliat suaminya kerja mulu kan, tiba-tiba istrinya, kamu kasihan banget sih dari kemarin nggak tidur begadang. Ya udah lah gitu. Jarang cewek ngomong gitu, yang ada kalau di rumah dikit lo kerja kayak apa kayak gitu. Lo dari tadi gulang ada malah banyak yang nggak bukannya ada cewek yang gini, sekarang lu kerja sampai mati-matian, tapi giliran sakit emang bos lo yang ngerawat, ujung-ujungnya gue juga yang ngerawat, gue juga yang ngasih lo obat katanya. Tuh tanya yang di bawah tuh, tanya cewek-cewek tuh, iya nggak? Kalian katanya tuh senep nggak sih kalau lihat suaminya atau lakinya di rumah mulu nggak kerja? Coba lebih banyak di rumahnya daripada kerjanya ya, kalian senep nggak coba? kan gitu, jarang banget cewek yang perhatian tuh. Tidak, karena tetap kesehatan kan lebih mahal ya teman-teman ya. Terus kalau dia sakit, suami sakit kan ngerawat istri, emang bosnya ngerawat ya kan? Emang bosnya ngerawat, ujung-ujungnya gaji UMR doang. Mana bos lo katanya mau kasih bonus, tuh nggak turun-turun. Bu Dewi langsung mau naik, gatel ya Bu Dewi ya. Bu Dewi gatel ya. Ke Jakarta aja. Lu nggak jadi ke Jakarta nih? Ini aja mumet, ini aja sampai iya ya? Begini, lu tahu sendiri kan? Ini 5 menit lagi aja ya guys ya, biar pas gitu. Gak bisa Kak, karena besok aja aku udah pamit sama Nick. Mungkin beberapa waktu belum bisa live bareng lagi itu. Nanti yang menemani macam-macam, mungkin ada Nino ya, ada Kak Eza, ada Lunar yang udah biasa ngobrol aja gitu. Iya. Atau siapalah gitu. Mungkin beberapa hari ke depannya. Mungkin sampai Senin apa Selasa. Makasih Kak Suci. Makasih Kak Ci ya. Mau kemana Mas Her? Lagi kerja. Takutnya nggak konsisten gitu loh. Pagi-pagi. Ada kerjaan aku Kak. Makanya ini kenapa siang ya? Karena itu tadi itu. Ada ini ya, kadang-kadang hidup harus memilih kan. Boleh misalnya. Sekarang gue kalau ketemu anak-anak TikTok ya, nggak di live jangan curhat. Udah di live curhat, ketemu ini jangan curhat, gue bilang. Tahu ketemu gue ekspektasinya langsung curhat. Kan kita lagi pengen ketawa-tawa, gue bilang. Salah pegang. Enggak, Bang Iza nanti sesekali temenan Nick ya. Mungkin jam berapa nanti biar dihubungin sama Nick gitu. Aku ada kerjaan aku. Serius yang ini bener-bener nggak bisa. Waktunya tuh bener-bener nggak tahu itu. Dia subuh-subuh udah live loh, Bang Eza. Tadi gue masuk, baru juga bangun. Jangankan subuh, tengah malam aja kadang-kadang live. Iya 3:30 loh, 3:30 apa jam 4 gitu. Bukan bangun ya, gue langsung masuk gitu kan. Dia udah bercama, iya seperti biasa pagi-pagi ini. Pokoknya temanya Tuhan memberkati untuk hari ini, apapun yang kalian jalanin. Menurut kalian gimana sih manusia-manusia yang tidak bersyukur itu gitu kan? Apakah Tuhan masih memberkati gitu kan? Gue pengen jawab masih gitu. Gue bangun tidur. Iya nanti gantian Kak Iman. Nanti ada Bang Eza, ada Bang Nino, ada mungkin siapa, Lunar atau siapa itu. Masih nggak tuh? Iya. Gue ngejawab aja tapi masih baru bangun tidur. Cara ada yang naik kan, mau naik tuh. Arsen mungkin mau naik ya kapan-kapan ya. Arsen mau tapi on cam ya. Jadi biar ngobrol gitu loh Arsen. Emang Bang Eza ada kerjaan juga. Kalau ini soal jadwalnya nggak konsisten aku, maksudnya nanti tiba-tiba ditelepon jam sekian, tiba-tiba ditelepon jam sekian gitu. Takutnya itu. Tapi kalau pagi jelas ya guys ya. Kalau pagi sekarang udah nggak kayak dulu. Kenapa dulu mulai jam 7 jam 8 sekarang nggak bisa ya? Karena dari pertengahan bulan kemarin tuh bosku udah bilang bahwasanya kalau absen nggak harus, bukan, kalau absen itu jangan di radius 200 meter, harus masuk dulu gitu. Nggak tahu. Amin.
Amin, amin. Ya dong, naik dong ke April kapan-kapan ya. Arsen juga ya. Biar ada videonya di YouTube gitu. Udah subscribe belum YouTube aku, Nick Carter? Subscribe dong. Ada live-nya di sana, aku udah share. Sebelum ada pekerjaan masih menikmati momen masih bermain hobi. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Subscribe Bang. ya. Memang ada apa? Ada fasenya seperti itu. Mungkin kemarin faseku yang lagi masih santai, nggak nganterin anak sekolah, begitu anak naik ke SD jadi nganterin sekolah, terus harus nggak tahu ya, kok kayak bebarengan gitu loh. Itu nggak lama dari sebelum anak masuk sekolah tuh udah meeting duluan sama atasanku bahwasanya mulai per hari ini nggak bisa absen radius sekian, harus masuk dulu gini-gini gitu. Kalau dulu kan bebas karena orang lapangan kan, yang penting absen, terus habis itu mau pergi kemana sebagainya beres gitu. Terus sekarang nggak tahu kenapa gitu. Mungkin karena banyak yang nggak beres kerjaannya, termasuk gue. Yaudah ya, semoga sukses selalu ya teman-teman ya. Besok aja ya Bang Iza ya. Oh, sebelum close mau nitip doa energi pagi dan sore. Boleh sini, naik bentar nih, gak apa-apa nih. Coba naik. Udah pencet belum? Sini nitip doa. Ngakui ya. Emang berantakan mbak, aku jujur akhir-akhir berantakan banget. Oh udah.